Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Terima kasih banget nih selalu aku ucapkan di awal video buat teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga mam dan teman-teman suka dan semoga video aku bisa menghibur teman-teman semua di rumah ya. Alhamdulillah hari ini aku bisa sharing video lagi. Nah ini tuh kegiatan aku pas pagi hari. Hampir setiap hari tuh aku begini ya mam. Jadi biasanya kalau aku sempet bikin video, kalau lagi nggak mepet waktu gitu ya, itu tuh aku sempetin bikin video. Nah ini tuh di rumahnya mak aku. Jadi rumahnya aku, bukan rumah deh, kontrakannya aku sama rumahnya mak aku itu deket banget. Nah jadi ini aku tuh yang tadi dari kontrakan terus ke rumahnya emak itu yang bener-bener deket. Emang aku tuh sengaja banget nyari kontrakan yang bener-bener deket aja sama emak. Kebetulan ada kontrakan yang di depan rumahnya emak gitu loh mam. Seperti biasa ya mam, kalau lagi dagang itu tuh aku bangun di jam 3 lewat 10, terus aku ke tempat emaknya jam 3 lewat 20. Nah pas sampai rumah emak itu tuh aku yang langsung bungkus-bungkus aja, karena hari ini juga aku takutnya kesiangan ya, karena banyak banget yang minta dianterin pagi-pagi sekitaran jam 5. Katanya anak-anaknya tuh banyak yang MPLS gitu. Di tempat aku nih mam, hari ini tanggal 17 hari Senin itu tuh anak-anak sekolah udah pada mulai masuk semuanya. Untuk di daerah Cikarang ya rata-ratanya tuh masuk di tanggal 17 gitu. Nggak tahu deh kalau di tempat yang lain gitu, karena aku juga dengar beberapa ada yang masuk untuk sekolah negerinya ya, tapi untuk sekolah swastanya aku nggak tahu, kurang paham. Katanya ada beberapa juga ada yang masuk, ada yang belum masuk, ada yang semuanya masuk tanggal 17. Jadi sebenarnya hari ini tuh aku sibuk banget ya mam, kayak aku juga mengurusin kakak Alisa yang baru pertama masuk setelah liburan gitu, terus yang dagang juga gitu. Nah ini udah siap sih mam untuk si lontong-lontongannya. Nah itu aku bawa lontong sayurnya 12, bawa lontong bumbunya itu 5, dan nanti sisanya nasi uduk ya. Biasanya dalam sehari itu aku bawanya 40 pieces. Nah ini untuk lontong-lontongan udah selesai, sekarang aku mau bungkus-bungkusin sambal. Oh ya mam, begini ya mam kondisinya rumahnya mak aku. Jadi yang namanya dagang gitu kan, kalau peperennya kalau udah selesai dagang aja. Dan tadi itu juga banyak perabotan adik aku yang jualan juga di rumah mak aku. Jadinya tuh yang banyak banget deh perabotan. Sebenarnya tuh kalau dirapihin, diberesin, ini tuh rumah mak aku lumayan gede juga ya, kamarnya juga banyak. Ada 4. Tadinya aku juga tinggal di sini mam setelah aku nikah gitu. Tapi yang aku buru-buru ambil perumahan waktu itu. Karena buru-buru ya milih perumahannya yang asal aja, yang murah, tapi ternyata tempatnya jauh banget. Dan aku juga di sana nggak betahnya, nggak bisa cari bantu cari tambahan uang gitu. Karena waktu itu kan namanya habis nikah, kita waktu sebelum nikah banyak kebutuhan, terus juga aku habis lahiran Alisa ya. Kondisi ekonomi aku yang bener-bener di sana tuh bikin bingung gitu loh. Sedangkan aku nggak bisa bantu-bantu cari uang sama sekali sama suami. Karena di sana itu yang perumahannya masih sepi banget. Aku tinggalin beberapa tahun tuh masih tetap sepi gitu ya. Kok Mama Alisa tetap diambil sih, rumahnya jauh di sana, udah tahu jauh, udah tahu namanya sepi gitu ya. Kenapa tetap diambil? Karena pikir aku gini dulu mam, awal-awalnya. Aku tuh yang nggak mau numpuk-numpuk di tempatnya mak aku, dan aku nggak mau ngontrak gitu. Takutnya kan kalau namanya ngontrak selama beberapa tahun itu kan bukan jadi milik kita. Sedangkan kalau misalnya kita ambil KPR itu lama-kelamaan itu jadi milik kita gitu. Tapi ternyata aku malah nggak betah di sana. Aku putusin balik lagi ke sini dengan ngontrak rumah yang di sana aku kontrakin. Alhamdulillah ada yang mau ngisi, dan hasil yang dari ngontrak di sana aku buat ngontrak di sini gitu loh mam. Alhamdulillah di sini ekonomi aku balik stabil lagi, aku bisa bantu-bantu suami lagi. Mungkin nggak tahu kenapa ya, juga cocok-cocokan kali kalau tempat tinggal itu gitu. Makanya yang aku balik lagi ke sini gitu, bantu-bantu dagang apa aja. Awalnya aku ngikut sama Mama Agatha dulu, sama Teh Dewi jualan ayam. Nah ini kebetulan juga Mama Agathanya lagi ada. Dia mau beli uduk pagi-pagi, katanya buat anaknya juga MPLS, karena hari ini pertama kakak kakak Fata itu masuk ke SMA kelas 1 gitu ya. Jadinya yang mamahnya cari-cari sarapan. Nah waktu itu aku ikut dagang sama Mama Agatha jualan ayam ungkep. Terus si tetenya hamil, kita vakum nggak jualan selama beberapa tahun, tapi aku tetap ikut jualan. Nah di sini aku pikir ya, dulu kan aku emang jualannya uduk dari dulu, kenapa nggak aku DO-in aja. Awal-awal sih
aku delivery-innya itu masih sepi, masih ada 7 bungkus, 3 bungkus, 5 bungkus setiap harinya. Tapi yang aku lekenin aja, tapi yang lama-kelamaan itu jadi banyak, semakin banyak gitu ya pembelinya. Itu bisa sampai 50, 60 bungkus sebelum Covid gitu ya. Tapi setelah Covid itu tuh yang bener-bener anjlok banget dagangan aku, cuma beberapa aja, 20 lah ya paling banyak. Tapi aku nggak nyerah, Mam, tetap jualan terus, biarin ya, walaupun sedikit-sedikit gitu, yang penting ada pemasukan aja. Tapi beberapa lama aku tuh malah hamil lagi. Oh ya, Mam, tadi itu cerita sedikit tentang aku kenapa nggak ditempatin rumahnya gitu. Karena teman-teman kemarin ada yang tanya, katanya aku ikut Mama Alesa tuh udah lama, katanya Mama Alesa dulu sempat punya rumah terus dikemanain rumahnya. Ya begitu ya, Mam. Jadi rumah yang di sana aku kontrakin dan aku ngontrak di sini dari hasil rumah yang di sana. Terus kenapa nih aku pengen ngambil KPR perumahan lagi? Di sini aku ngambilnya kebetulan ada perumahan yang deket sama rumah mama aku. Jadinya aku pikir kalau seibaratnya nanti aku ngambil lagi perumahan deket sama mama aku bisa tetap bantu-bantu jualan di sini gitu. Karena daerah aku ini paling rame, Mam, paling seru kalau dibuat jualan delivery. Karena banyak banget perumahan-perumahan yang udah penuh, yang udah rame banget. Jadinya tuh yang jualan apa aja itu bisa laku gitu ya. Jadinya alhamdulillah aku punya pemasukan dan aku niatnya di sini ngambil lagi perumahan dengan DP yang lumayan. Dengan keyakinan aku sama Pak suami itu bisa, mudah-mudahan kedepannya tetap lancar, tetap semangat ya. Kita nggak tahu kedepannya kayak apa, tapi insya Allah kita berdoa aja yang baik-baik. Semoga akunya disehatkan dan suami juga disehatkan, anak-anak juga disehatkan. Jadi dilancar-lancarkan aja. Oh ya, balik dulu ke video ya. Jadi tadi aku udah selesai dari deliverynya. Hari ini aku mau nganterin kakak Alesa pertama kali masuk sekolah setelah liburan panjang. Aku mau nganterin dulu gitu ya, karena di sini juga emang dapat undangan dari gurunya biar orang tuanya ikut semua. Karena kita ada pembentukan korlas gitu, jadinya ya aku datang ke sini. Walaupun aku tahu ya sebenarnya di sini pastinya padat banget karena banyak siswa baru kelas 1 dan orang tua dari kelas 1 itu pastinya datang semua. Dan sedangkan sekolahnya Alesa itu di dalam gang kecil gitu. Terus pastinya orang tuanya juga pada madet-madet. Karena aku kebayang dulu pas masuk pertama Alesa sekolah ya, padatnya kayak apa. Nah, ini juga aku sih kakak Alesa masuknya jam 9-an gitu, tapi ini masih rame. Harusnya cuma tinggal kelas 2, kelas 3, kelas 4 gitu. Karena kelas pagi itu tadi kelas 1 semua gitu. Sama kelas berapa aku nggak tahu, lupa. Tapi pas kakak Alesa datang ini masih rame aja kayak gini, Mam. Alhamdulillah ya, Mam, inilah keseruannya jadi seorang ibu. Walaupun repot kayak apa, itu bisa nganterin anaknya sekolah, bisa ngerjain yang lainnya. Nah, aku setelah pulang dari nganterin kakak Alesa, setelah beberapa hari aku nggak masak, aku mau masak nih, Mam. Kangen banget sama masak ya. Kemarin tuh banyak kondangan gitu, satu hari itu bisa beberapa kali. Dan pastinya kalau misalnya aku masak itu banyak mubahnya, banyak nggak dimakannya. Jadi aku nggak masak gitu. Untuk masak nasi tetap masak, tapi untuk lauk-lauknya aku nggak masak gitu, karena aku dan suami itu ikut kondangan di beberapa tempat gitu dalam satu hari. Paling masak nasi itu untuk anak-anak aja. Anak-anak aku itu makannya sedikit pemilih ya. Terus juga kalau misalnya makan di tempat hajatan itu banyaknya kan yang pedes-pedes gitu. Jadinya untuk anak-anak aku nggak ikutan makan di tempat hajatan, tapi masakin sendiri itu palingan ya masak telur. Nah, kali ini aku mau masak perkedel sama sop tulang daging kambing. Aku tuh masih ada sisa lebaran Idul Adha kemarin, daging kurban gitu. Jadinya hari ini aku mau masak aja sopnya, sop kambingnya gitu. Lumayan lah ya, ada iga-iganya gitu. Cukuplah untuk aku sama pas suami. Mah untuk anak-anak paling kuahnya aja. Anak-anak mah belum suka sama yang tulang-tulangan gitu kan, ribet. Ya paling untuk anak aku yang kecil sama kakak Alesa itu makaninnya untuk sayurnya itu pasti di wortelnya aja. Makanya tadi aku beli wortelnya yang impor gitu, yang manis. Terus aku banyakin gitu. Dan perkedel nih, perkedel itu kesukaannya kakak Alesa banget nih. Perkedel aku jarang banget masak karena ribet ya prosesnya. Harus digoreng dulu kentangnya, harus diulek-ulek dulu gitu. Terus juga harus ditelorin dulu, dibalur dulu. Pokoknya ribet. Tapi kali ini aku emang lagi pengen banget masak perkedel. Nah, ini aku masak perkedelnya setengah kilo ya kentangnya. Ini jadinya banyak, tapi pastinya bakalan habis karena kakak Alesa itu sesuka itu sama perkedel. Nggak tahu kenapa dia mirip sama aku. Perkedel itu salah satu makanan yang paling aku suka banget dari kecil. Punya duit sedikit, aku beliin perkedel kayak di warteg gitu. Beli 1, beli 2, setiap harinya tuh aku selalu makan. Karena mak aku juga dulu
kerja di luar kota gitu ya, jarang banget yang namanya masak perkedel, padahal aku suka gitu. Jadi itu yang aku beli aja. Nah, untuk bumbunya perkedel tadi aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, dan bawang merahnya pun di sini aku beli yang udah jadi gitu. Bawang putihnya tinggal aku masukin, bawang putihnya mentah nggak aku goreng dulu. Tapi nggak apa-apa, nanti pas digoreng lagi pun bakalan jadi mateng. Nah, di sini aku tambahin bumbu penyedap, terus aku tambahin juga 2 butir telur kuningnya aja. Buat ngiket aja biar lebih kental kayak gini. Kalau misalnya nggak dipakein telur ya nggak bakalan jadi ya. Terus di sini juga aku pakai lada, banyakan ladanya biar enak, biar wangi. Tapi kakak Alesa sama Dede Alfa tetap suka kok karena nggak pakai pedes-pedesan dari cabai sama sekali, cuma dari lada aja. Nah, ini aku aduk-aduk dulu ya, nanti baru aku bentukin gitu. Barulah nanti aku goreng-goreng gitu. Oh iya Mam, gimana nih kabarnya Mam dan teman-teman semua? Semoga hari ini masih tetap semangat, selalu sehat, selalu dilancarkan rezeki juga urusannya ya Mam. Amin. Pokoknya Mama harus semangat sih ya. Tapi seibaratnya kalau Mam lagi capek nih, istirahat dulu, pulihin dulu tenaganya, baru nanti kita siap-siap bertempur lagi dengan kerjaan rumah yang gak ada habis-habisnya, ya kan Mam? Karena aku ngerasanya gitu sih, setiap harinya kayaknya kerjaan aku tuh yang gak ada habis-habisnya gitu. Bangun dari jam 3 pagi, terus siangnya tuh yang mau tidurnya lagi juga mikirin kerjaan rumah, masih banyak. Itu aja setiap harinya sih kalau aku Mam. Tapi kalau misalnya lagi bener-bener capek nih, aku tidur dulu, aku istirahatin, aku kumpulin dulu tenaganya, baru aku lanjutin lagi beraktivitas gitu. Nah, ini aku udah mau mulai goreng-goreng. Kalau bikin perkedel ini bener-bener rusuh ya. Aku bikin ini yang minyaknya tuh tumpah-tumpahnya banyak banget gitu. Aku pakai api yang kecil aja masih tumpah-tumpah, bleber-bleber gitu. Harusnya sih mungkin tempatnya lebih gede lagi dari ini ya Mam. Oh ya, maaf banget nih, di video kali ini aku banyak banget cerita-cerita tentang kehidupan aku. Bukannya mau ngumbar gimana sih, cuma ya sharing-sharing aja gitu kegiatan aku, terus kehidupan aku kayak gimana gitu, berbagi cerita aja sama teman-teman. Semoga teman-teman suka, semoga teman-teman terhibur. Pokoknya ambil baiknya aja, buang buruknya gitu ya dari cerita-cerita aku, yang namanya juga manusia ya. Mungkin dalam pikiran aku itu benar-benar aja, tapi nggak tahu di pikirannya orang gitu. Namanya cerita orang sih beda-beda ya Mam. Kita pokoknya ambil dari sisi positifnya aja lah gitu. Nah, tadi aku udah mulai goreng-goreng tapi sambil cetak-cetak juga. Ini jadinya banyak loh Mam, ini enak banget. Tahu gak sih Mam, kalau misalnya di tempat Mam ini ada nggak sih gitu makanan kayak gini? Kalau tempat aku mah ada nih, namanya perkedel, ini beneran enak banget. Pokoknya enak deh, rasanya susah dijelasinnya. Kentang aja gitu, kentang terus pakai telur, pakai lada, pakai bawang-bawangan, digoreng jadi kayak gini gitu, rasanya jadi lebih enak aja. Nggak tahu ini makanan dari khas mana, aku nggak ngerti. Aku orangnya paling males banget searching tentang masakan. Yang penting aku tahu cara masaknya, yang penting aku tahu bumbunya, udah gitu aja. Nah, ini aku mau masak yang kedua, aku mau masak sop. Ini bumbu-bumbunya juga simple banget, cuma bawang merah, bawang putih aja. Nanti pakai daun seledri gitu ya. Untuk masak sop ini bumbunya nanti aku goreng dulu, baru aku masukin ke dalam air kalau misalnya mau matang aja gitu. Nah, untuk airnya sih masih belum aku tongkrongin ke atas kompor, bentar lagi deh. Pokoknya ini aku selesaiin dulu nih, iris-iris bawangnya, nanti baru kompornya ya. Ini bumbunya aku goreng-goreng dulu di atas penggorengan kalau misalnya perkedelnya udah matang semua, dan alhamdulillah ini udah matang semua nih, perkedelnya udah selesai. Jadi aku mau langsung goreng aja si bawangnya. Nah, itu di kompor yang sebelahnya aku mulai tongkrongin airnya, nanti aku tungguin mendidih dulu. Aku tungguin sayurannya sedikit pada matang dulu, nanti baru bawang-bawangannya aku masukin ya. Dan untuk bawang-bawangan ini aku gorengnya nggak begitu sampai matang-matang banget warnanya, biar berubah warna jadi keemas-emasan aja gitu. Karena misalnya terlalu mateng atau terlalu hitam, nanti kuahnya pun jadi butek ya. Aku pengennya sih yang bening-bening aja. Nah, ini langsung aku saring ke dalam saringan, itu minyaknya langsung aku tumpahin aja karena udah nggak dipakai lagi. Nah, ini dia tuh, cuma segitu sih tulangannya ya, untuk wangi-wangian aja. Nah, ini udah mulai mendidih si airnya, aku masukin wortel sama daging-dagingannya. Sebelumnya sih itu untuk tulang-tulangnya cuma sedikit doang, udah aku rebus. Tadinya sih banyak dagingnya, cuma diambilin kayak buat dimasak sate gitu. Sementara itu aku mau iris-irisin daun bawang sama daun seledrinya. Kalau ngesop tanpa ini rasanya bukan sop ya, beda rasa gitu. Makanya untuk daun bawang sama daun seledrinya banyakkan aja. Nah, ini untuk daun bawang sama seledrinya dimasukinnya pas mau matang aja ya Mam, karena ini gampang banget mateng. Terus rasanya kalau misalnya terlalu lama juga rasanya jadi nggak enak.
Dan buat sop ini aku juga nggak pakai cabai-cabean sama sekali, paling nanti aku masukin aja cabai yang utuhan gitu. Nanti kalau misalnya aku memang mau makan buat aku, tinggal apa sih namanya, dibejek aja gitu pakai sendok. Dan ini tuh udah aku masukin bawang gorengnya, ini tinggal aku tambahin cukanya. Terus nanti untuk daun seledrinya belakangan aja. Nah ini tambahin lada ya, tadi juga aku pakai jahe simam sedikit biar lebih anget aja rasanya. Tapi alhamdulillah Dede Alpa sama kakak Alesa suka. Dan terima kasih banget buat mam juga teman-teman yang udah mau temenin aku sampai di akhir video. Semoga video aku bisa menghibur teman-teman semua. Selamat makan, selamat menjalani aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.